istri 3 aja. Keturunannya Nabi Daud istrinya 100, gundiknya 1000. Nabi Sulaiman istrinya 400, gundiknya 600, 1000 juga jadinya. Nabi Ibrahim istrinya 3 doang. Dikit banyak tuh untuk zaman itu loh ya. Dikit banget itu. Jadi Nabi Ibrahim begitu udah zuhud itu ya. Kalau sekarang bukan zuhud, penakut. Ada yang ketawa, ro'ub. Kalau itu wali penakut namanya. Nabi Ibrahim punya istri siapa tadi? Siti Sarah, Siti Hajar, siapa lagi? Siti Qanturah. Catat tuh namanya. Kan ketemu di hadis Abu Daud, ketemu Siti Qanturah. Jadi ada 3 ya. Siti Qanturah itu ibu dari orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara. Asia Tenggara, maka wajahnya kayak Kang Mukhlisin, kayak Bang Wendy, kayak wajah-wajahnya begini. Nggak ada kan orang Amerik begini mukanya, orang Arab kan nggak ada mukanya begini. Ya, hidung antum beda berdua. Satu mancung ke depan, satu mancung ke bawah. Coba lihat muka Habib Syekh tuh, Habib Syekh Razi, beda, ya, beda sama Raub. Nah Habib Syekh keturunan Siti Hajar, kita keturunan Siti Qanturah, masih saudaraan. Dari Siti Sarah sudah banyak nabi-nabi, muncullah Bani Israel. Dari Siti Hajar muncullah keturunan Arab, Nabi Muhammad SAW. Ini akhir zaman giliran Siti Qanturah punya anak. Anaknya ada berapa? Ada 6. Ada namanya Madian, ada namanya lupa Madin apa gitu ya. Ada 6. Sampai sekarang saya susah ngapalinnya. Gak tahu tuh giliran Siti Qanturah, padahal tuh nenek kita itu. Ya akhirnya begini nih mukanya. Ya. Tapi sekarang emang begitu, ya. Antum ikhlas nggak nih gituin? Iya, muka Muslim tuh masuk tuh. Ya. Jadi jangan-jangan dalam diri kita ada ras Cina, ras Amerika, ras Eropa, ras Israel, kan bisa jadi. Itu Taliban sekarang itu secara DNA positif, mereka itu Israel, positif, nggak bisa ditolak. Melihat aja dipapas aja mukanya antara rahib-rahib pendeta-pendeta Yahudi dengan muka-muka yang berserban di Taliban, mirip sama, nggak jauh beda, dan tradisinya banyak yang sama, nggak bisa ditolak itu. Coba antum melihat hasil kajian-kajiannya, sudah ada laporannya dalam beberapa jurnal malah, ya. Yang sudah pernah berjaya, yang sudah pernah sukses memimpin alam semesta, mengemban risalah-risalah kewahyuan, itu keturunan Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Qanturah kapan? Siapa tahu inilah zamannya kita. Amin. Yang ngomong kan kita nggak boleh kalau nggak pakai kitab, katanya Kang Raub. Kalau Raub kan kitabnya beda, alam carut marut. Kalau aneh masih pakai perpus, ya. Beda sama Baim, alamnya alam goib deh. Jadi dari alamul ghuyub. Kalau kita dari kutub, bukan kutub kok, kutub jamak dari kitab. Malik bin Nabi, seorang jurnalis yang menjadi penulis sejarah, ya. Dia mengatakan, sekarang adalah giliran orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur. Dia sendiri sudah membaca itu beberapa tahun yang lalu. Dan banyak sudah penulis-penulisnya. Dan antum sekarang lihat, Islam, umat Islam, bukan Islam, umat Islamnya dari tanah Melayu, tanah Jawa, tanah Bugis, tanah Banjar, terus sampai semua Indonesia dan Nusantara, itu berbeda karakter loh dengan Muslim yang ada di Yaman, di Saudi. Coba yang sudah umroh, pas datang
Di imigrasi coba bacain Assalamualaikum ke petugasnya, nggak dijawab. Abu Dhabi, rapi rapi kayak baju wali. Emang baju wali ada ya? Assalamualaikum, kita tes, nggak dijawab. Nggak dijawab. Mereka cuma ya layani yang ngomong bahasa Inggris. Rapi bajunya kayak baju syekh bener ya. Ternyata di sono baju begitu bukan baju syekh. Baju orang yang kerja di kantor. Ya, di kita di sini bajunya syekh kayak baju antum tuh, bukan ya? Oh beda. Baju gamis. Orang Mesir baik-baik, tapi karakter Muslimnya beda banget. Kita udah jatuh masih bilang untung masih jatuh. Coba kalau tabrakan gitu, beda kita. Yang bisa bahasa Arab sering nggak nonton dialog perdebatan orang Arab sama orang Arab? Udah pusing kita ngeliatnya. Ini belum selesai ngomong dijawab sama ini. Mau ulamanya, mau ilmuannya, mau pengamatnya sama. Saya kan hampir tiap hari nonton TV Arab. Sampai bosan, udah nggak mau nonton lagi. Baru nonton kemarin itu ketika Taliban itu ya, kita buka lagi beritanya. Nah, sekarang udah mengerti siapa mereka, saya tutup lagi, udah jarang lagi nonton TV Arab itu. Itu mereka kalau debat, kita belum selesai, udah dibalas di situ. Besoknya belum selesai, kadang-kadang bisa air lempar, nggak ada, bener-bener, gila. Beda kalau di kita kan, udah dicaci maki kayak Buya Aswi, senyum aja ya, malah diajak makan sama dia orang yang ngata-ngatain dia Siti Kontura ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita berdoa semoga kita termasuk yang berjuang di akhir zaman itu. Takwil iku ora sekedar ning Allah. Nek ana ayat sing zahire Nabi disalahno pangeran iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salahe Nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Jenenge ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi kalau Rasulullah ditakbir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engko pembenarannya akan jadi syariat. Kok Kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar, terus malah para pangeran biasa. Ben ku nyontoni umate akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi Musa wulan kuwi 2 tahun. Paham ya, iku soal iku etika lah. Ben seru no, ben seru. Seradi duwe, tapi ya bolak-balik radi duwe. Cuma Nabi terus diganjil waktu terus sampean salat. Nah ki radi duwe malah bengak. Iku nontok bedane. Nabi nate utang ya jamekno baju rompi. Bedane kuwi BPKB di sekolah terus kayak gitu. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya uang, nama? Umumnya uang diutang, ya Nabi diutang. Umumnya uang dinang bojo, ya nanti dinang bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi itu jadi panutan sing ideal. Nah, umatnya mau niru, tapi raiso ya serapopo, jangan pantas umat ya pantas. Banyak Nabi. Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, itu bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter. Wonane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak babi wis tetep ngakali, wis gelem ora gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karuan jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu. Cemburu tenan. Muake wong priyayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni. Ibrahim wis pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan, tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom napa? Oh iya. Bowi kok ngene kowe. Waduh. Gak dilukai wedi istri pertama, ngelukai. Nabi kan wedi dolim, napa? Wedi dolim, wedi dosa. Duta adik piye. Padahal maksudnya Sarah mesti melukai pipine borai ini benda elek. Ibrahim diakali, ngelukai iki. Dadi awaluman sing nyindir apa? Napa kuping iku Nabi Ibrahim dilukai. Seneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digo anting tambah ayu ngono wong lanang. Ribet sawana nang ribet.
Sarah wis iso nyalano. Lho, tak lukai yo. Iku sekunan. Nah, terus saiki wong do niru ngakali tok ora niru pinter lho. Ora niru. Jadi ya nabi ya kaya umume wong, tapi ya mau beda. Nah, eling-eling kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah, berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditetir lupa. Bedanya nak Nabi pisan gue bola. Ya syukur tok bisanya. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan. Gue carane jadi syariat. Nah, sholat salah itu pi. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zahire Nabi itu salah todo. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil macam-macam. Nah, ngendikane ulama tadi mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Dadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, iku ya dianggap salah. Sementing ke warum tansiha. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Al-Qur'an kalamahu tegese kowe bersihna ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalamu wa kudu mbok arani qadim. Nak kalamu wa qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim, kudu terbebas saka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit mara bumi. Padahal medun iku pekerjaane barang hadis. Ya kita tak maksudnya Allah misalnya nggone hadis lan ngene Quran, ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Maknanya apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Masuk dekat fisik, aman jagungan ngalor ngidul kan enggak, mau malam melanggar sosial apa distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Ya sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkote saben-saben nas lil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjukna apa nas iki alif lil itlaq ihmil nanggungno sira alalaf di ngatas lafal aladikang qadalla kan teman-teman nunjukna apa lagi kamane ngene setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis misalnya kados wau ya duwai foko aidihim maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Itu jenis apa? Ala lafzil ladzi qadalla yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku yaiku laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwoi maknanya ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi kamane kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Iki napa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Nah, saya ingin ayat 2 bermaknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya nggak bener. Saya ulang lagi ya. Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah, maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena nggak mungkin Allah nyariatno dosa.
Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kayak masalah sholat 2 rakaat, Nabi nanti dineng bojone. Ya macam-macam. Orang kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Wah, wa min sunnati Rasulillah nenengan ambek bojo. Kama wa adzali kali Rasulillah. Ini bocah kok. Iku nang swarga tak gugat wong yakin. Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku aki-aki dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho, Jong, nak dineng tinggal salat, tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kowe wedi ra dikeki wah ya ribet. Wong bojo elek kok dineng kok susah apa? Kula sering dilapori tamu, Gus kula dineng bojo men 2 wulan. Bojomu ayu ta elek? Nggih rapati ayu Gus lek yo kowe cek gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun mek masyarakat. Sakjane rata-rata bojone yo elek, nek dineng kok susah. Cara aku seneng dineng cek elek beneran. Apa? Malah duwene sitok wae elek ngeneng yo wis. Sebenarnya Madura lho, Jesus. Kok yang ditolong motornya dulu, enggak istrinya? Wah itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya 1. Ya itu anekdot tapi masuk akal. Cara aku setuju. Motor tipe anyar. Ini tiba-tiba. Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini 1 dok. Seribet. Yuk kena ditiru. Bentik ranyam tuh. Eleng-eleng tadi Nabi tahu dineng bojone yo suwi kan 2 wulan. Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak lega. Nak tanang aku tok wong loro Nabi jadi pitu. Kudu kasil ngenteng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, Pak. Embargo masalah, embargo. Ya, tapi Nabi kekasih pangeran malah didhawuhi intatu fa ila wa faqad saqat qulubukum wa intatu ali fa inna wa maula wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika. Nabi malah wasik ning Masrobah. Masrobah iku nggon sembunyiine Nabi. Ngono asik Nabi mbek pangeran mbek Jibril kadang-kadang sahabat diteko ngaji. Tak warai nek dineng bojo. Wes mutolaah kon. Ambek ra paham sithik-sithik. Apa? Mutolaah kon. Wes bojomu ngenteng wis esuk nguamu suwan. Kayak kita wasi mutolaah kon ra paham golek kamus. Kamus ra paham golek Jibril. Paling bojomu langsung gendeng. Cara udah dibojo, rumang samu terus aku darani ke paham. Aku wis ana iku ora paham. Jadi Nabi itu dineng bojone ora kok terus dadi syariat ben wong ngerti carane dineng bojo. Iku nek dineng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sampean praktek 2 tahun. No? Wa yastakhilu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihadi. Wa yastakhilu lan mukhalwati bi sifati apa waliane ikilah pira-pira sifat fi haqqi dalam hak Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihadi dalam agama. Samane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini serasa mbok logika nemen-nemen sebagai Allah iku qiyamuhu bi nafsi. Dadi kare sampeyan Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir wong Allah iku ora zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras.
Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras yo istilah raja ning dindi iku diistilahno duwe singgah sana. Iku mau istilah tok hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misalnya Nabi ku panutan, lha saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umat nek dineng bojo iku carane piye. Carane mau asik ambek pangeran. Paham ya ambek mutolaat kon ambek montak manduk. Takoki kancane kok montak manduk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Montak manduk tak kenapa kamu montak manduk? Jebule angel ya. Dadi manduk iya apa? Gak paham ya. Iya jebule ngaji iku. Cari kancane lagi roh to. Aku wis roh mulai dhisik. Akhirnya cocokan apa? Kenapa sering mutolaat? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai wis sampeyan dineng bojo iku mutolaat. Meskipun bojomu yo ora ngandel, tanggamu yo ora ngandel. Wis penting ana solusi, no? Solusi. Wajah izun fi